Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabita Maya Samandani dari kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Di sini aku akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu ada perdagangan internasional. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin materi tentang kerjasama ekonomi internasional untuk melengkapi tugas nilai pengayaanku kepada mata pelajaran ekonomi untuk Ibu Siti Sita Septianike SPD. Nah, oke, selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih kerjasama internasional itu. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang pengertian dari kerjasama ekonomi internasional terlebih dahulu ya. Jadi kerjasama internasional sendiri adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Nah, kalau kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Tujuan kerjasama ekonomi internasional ada apa aja sih? Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, ada meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang kelima, ada memperkuat rasa persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, ada mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, selanjutnya aku bakal bahas itu ya. Kerjasama ekonomi internasional sendiri terbagi menjadi dua, berdasarkan geografis dan juga berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kita bahas dari berdasarkan geografis dulu. Yang pertama, ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Nah, yang kedua, ada kerjasama ekonomi multilateral, adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional, contohnya ILO dan IMF. Nah, yang ketiga ada kerjasama ekonomi regional yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Nah, yang keempat, ada kerjasama ekonomi antar regional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama di antara ASEAN dan Uni Eropa. Nah, kalau kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, biasanya kerjasama ekonomi ini tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasamanya itu adalah OECD dan OPEC. Selanjutnya ada lembaga kerjasama internasional. Nah, lembaga kerjasama internasional ini terbagi menjadi dua, ada yang di bawah PBB dan ada yang tidak. Nah, yang pertama kita menjelaskan lembaga kerja selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga kerjasama internasional. Lembaga kerjasama internasional terbagi menjadi dua, ada yang di bawah PBB, ada yang tidak. Pertama kita akan membahas yang ada di bawah PBB dulu. Yang pertama ada ACOSOC atau Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang tugasnya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan ekonomi dan sosial PBB. Yang kedua ada The World Bank atau Bank Dunia yang merupakan lembaga-lembaga keuangan internasional yang terbesar yang membantu negara-negara berkembang. Nah, Bank Dunia ini mempunyai beberapa lembaga keuangan internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD. Yang kedua ada International Development Association atau IDA. Yang ketiga ada International Financial Corporation atau IFC. Yang keempat ada Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA. Dan yang kelima ada International Center for Settlement Investment Disputes ICSID. Nah, yang ketiga ada UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, adalah organisasi pembangunan industri PBB. Yang keempat ada FAO, ya Food Agricultural Organization, yang mengenai masalah makanan, dan organisasi PBB yang mengurusi masalah pangan dan pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah dan mutu bahan pangan di dunia ini.
Nah, yang kelima ada ILO, International Labour Organizations, atau Organisasi Perburuhan Internasional, lembaga PBB yang khusus mengurusi masalah tenaga kerja, khususnya para buruh. Yang keenam ada GATT, atau General Agreement on Tariff and Trade, yang merupakan badan kerjasama PBB yang bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Nah, lembaga kerjasama internasional lainnya ada ADB, Asian Development Bank, atau Bank Pembangunan Asia, adalah organisasi multilateral keuangan untuk pembangunan. Yang kedua ada IDB, Islamic Development Bank, atau Bank Pembangunan Islam, adalah organisasi keuangan internasional untuk negara-negara Islam. Yang ketiga ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, atau organisasi untuk kerjasama pembangunan ekonomi, yaitu dengan memajukan produksi kesempatan kerja serta pendapatan nasional negara anggotanya, seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Yang keempat ada OPEC, atau Organization of Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Yang kelima ada IMF, atau International Monetary Fund, atau Dana Moneter Internasional, tujuannya memasukkan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan, serta perdagangan sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran. Yang keenam ada WTO, atau World Trade Organization, organisasi perdagangan di dunia. Yang terakhir ada GNB, atau Gerakan Non-Blok, satu gerakan yang beranggotakan negara-negara berkembang dengan tujuan memperjuangkan perbaikan standar kehidupan dan pembangunan ekonomi negara anggotanya. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada AFTA, ASEAN Free Trade, adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN. Yang kedua ada EFTA, atau European Free Trade Associations, adalah kawasan perdagangan bebas negara di Eropa. Yang ketiga ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, adalah kawasan perdagangan bebas Amerika Utara. Nah, yang terakhir ada dampak positif dan juga negatif dari kerjasama ekonomi internasional dalam perekonomian negara. Yang pertama, ada meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menambah devisa negara. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Yang keenam, mendorong proses pembangunan nasional. Nah, kalau dari sisi negatifnya itu apa aja sih? Yang pertama, ada ketergantungan dengan negara lain. Hal ini bisa menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Nah, yang kedua, ada intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Nah, sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jika kebijakan ini yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat saja merugikan rakyat. Nah, yang ketiga ada masuknya tenaga asing ke Indonesia yang berdampak menjadi banyaknya pengangguran. Yang keempat, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, barang-barang impor yang terus masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Oke, sekian video dari aku mengenai dua materi tersebut tentang perdagangan internasional dan juga kerjasama internasional. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.